Bagaimana rasanya aparat yang angkat senjata bunuh keluarga saya, datang bawa makan kasih saya, bisa tidak saya makan? Saya masih menangis. Saya perempuan Papua yang melahirkan kehidupan dan saya masih menangis sampai dengan sekarang. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Setiap kematian-kematian yang terjadi terlebih dahulu akan dilabel bahwa dia separatis, dia anggota TPN, kemudian ditembak. Tidak seperti itu. Dan kami orang Papua konsisten dari tahun akhir 60-an sampai dengan 2024 menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Terlepas dari kekayaan alam kami yang berlimpah-limpah. Kau mulai kehabisan akal untuk membuatku menerimamu. Emaskulah yang membangun kemegahan rumahmu. Tembagakulah yang memberimu makan. Darah dan air matakulah yang menyusuimu. Lantas kau berkuar-kuar dengan penuh tanya, mampukah kau hidup tanpa kami? Tanya itu sudah harus mulai kau tanyakan pada dirimu, kawan. Kau sengaja membuatku melarat, memiskinkanku sambil menghisap kekayaanku dengan rakus. Kau ingin aku merangkak dan mengemis remah yang kau curi dari rahim bumiku. Kau ingin aku datang merangkak padamu, mengemis sisa-sisa makanan yang kau buang dari meja makanmu. Bahkan untuk menikmati remah yang tak seberapa pun, aku terus memberikan tumbal darah padamu. Pintu istanamu terbuka bagiku. Tiap kali nyawa anak negeriku melayang. Entah salah tembak, entah keracunan, entah berakhir mati saat interogasi para aparat keparatmu. Di masa Orde Baru, program keluarga berencana yang itu menghantarkan Soeharto sebagai bapak pembangunan, dan itu menyasar reproduksi perempuan, dilakukan oleh militer. Jadi bukan hanya makan siang gratis di Papua yang dilakukan oleh militer. Bukan hanya kereta yang dijaga sama militer. Tapi program KB itu dilakukan dengan pendekatan yang militeristik. Dan itu langsung menyasar reproduksi perempuan. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Kritik tajam terhadap pemerintah, khususnya dalam momentum Hari Perempuan. Militer adalah akar dari semua masalah kemanusiaan di Papua. Dan kini masalah tersebut telah meluas ke seluruh Indonesia. Alih-alih fokus pada pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan, yang terjadi justru perampasan hak rakyat. Tanah mereka dirampas dengan kekuatan senjata, bukan dengan tangan yang menawarkan bantuan atau membangun. Lalu di mana hak-hak perempuan yang seharusnya dilindungi, terutama di wilayah-wilayah terpinggirkan seperti Papua? Kritik ini bukan hanya menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua, tetapi juga menegaskan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan yang sering terabaikan, terutama dalam situasi konflik. Di hari yang seharusnya memperingati perjuangan perempuan, kenyataannya masih banyak perempuan di Papua yang terperangkap dalam kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Pemerintah malah terus mengabaikan mereka, menjadikan peringatan ini lebih sebagai pengingat betapa jauh kita dari keadilan dan kesetaraan yang sesungguhnya. Esther Haluk, seorang perempuan dan aktivis asal Papua, berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh masyarakat Papua, terutama perempuan, yang kini menjadi pengungsi di atas tanah mereka sendiri. Tanah Papua, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, kini justru menjadi medan pertempuran dan kekerasan militer. Papua telah menjadi wilayah operasi militer sejak 1960-an, dan agresi militer terus menghantui masyarakat. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar digunakan sebagai barak militer, bahkan gereja-gereja pun tak luput dari penyalahgunaan. Esther Haluk juga menceritakan betapa lelahnya menjadi seorang perempuan yang harus mengangkat jenazah anak-anaknya yang jatuh korban kekerasan. Saya masih menangis. Saya adalah perempuan yang melahirkan kehidupan. Namun saya terus menangis sampai sekarang, ungkapnya. Keprihatinan semakin mendalam saat melihat ribuan anak-anak di berbagai kota, dari SD hingga SMA, yang turun ke jalan menuntut keadilan. Esther Haluk juga memohon agar solidaritas datang dari seluruh penjuru Indonesia. Kami butuh solidaritas dari perempuan Indonesia. Dia menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mereka adalah menarik militer dari tanah Papua. Militer adalah akar masalah kemanusiaan di Papua. Kami sudah menjalani ini sejak lama, namun di Jakarta ini baru menjadi wacana, kata Esther dengan tegas. Esther Haluk juga meminta pemerintah untuk segera menangani krisis kemanusiaan di Papua dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak yang terjebak dalam konflik. Papua memiliki tingkat kematian ibu dan anak tertinggi di Indonesia, dan meskipun kami memiliki kekayaan alam yang melimpah, kami tetap menjadi provinsi termiskin di Indonesia, tuturnya. Dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik, Esther Haluk minta agar suara Papua didengar dan agar pemerintah lebih peka terhadap penderitaan yang sedang mereka alami. Teman-teman silahkan mengkritik komen dengan sopan. Jika suara orang Papua tidak lagi berguna bagi pemerintah, maka tidak ada salahnya
Papua merdeka saja, bahkan daerah lainnya juga boleh. Kalau bisa bernegara sendiri, kenapa harus tergantung dengan Jakarta? Salam hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi kisah-kisah dari Kak Esther Haluk dari Papua. Ayo kita sambut Kak Esther, boleh untuk maju ke depan. Ya, terima kasih. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa. Terima kasih untuk kesempatan. Dalam rangka Hari Perempuan Sedunia, saya membawa cerita-cerita, saya membawa pesan-pesan, saya membawa kisah-kisah ratapan dari negeri saya, West Papua. Saat ini, perempuan di Papua, bagaimana keadaan mereka? Saat ini saya sedang berdiri di sini. Saya punya saudara-saudara perempuan, saya punya mama, saya punya adik, sedang menjadi pengungsi di atas tanah saya sendiri, di atas negeri saya sendiri. 82.000 pengungsi di wilayah konflik Maibrat, Intan Jaya, Duga, Yahukimo, Pegunungan Bintang. Jangan lupa nama-nama yang saya sebutkan itu. Itu nama-nama tempat saya, masyarakat saya yang sedang terusir keluar karena konflik berkepanjangan yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Saya mau kasih tahu adik-adik, teman-teman yang ada di sini, Papua itu menjadi daerah operasi militer, itu bukan baru. Semenjak 1960-an sampai sekarang ini kami rajin ditemani oleh agresi militer di atas tanah saya. 60-an sampai sekarang. Saya tidak berteriak karena operasi militer yang baru terjadi, tidak. Mama saya, orang tua saya sendiri sedang menangis di atas tanah saya. Sedang terusir keluar dari kampung saya. Sekolah-sekolah sedang dipakai sebagai barak-barak militer. Gereja saya sedang dipakai sebagai barak militer TNI dan Polri. Saya tidak bisa beribadah, saya punya adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah. Ribuan anak Papua yang ada di daerah konflik yang saya sebutkan tidak sekolah. Saya mau tanya, saya orang Indonesia atau bukan? Apakah saya sebagian dari bangsa Indonesia? Kenapa saya masih mengalami operasi militer sampai dengan sekarang ini? Air mata masih mengalir, darah masih mengalir di atas tanah saya. Saya belum berhenti menangis. Saya capek sebagai perempuan mengangkat potongan-potongan jenazah anak saya dari balik timbunan sampah, semak-semak belukar. Saya capek. Saya masih menangis. Saya perempuan Papua yang melahirkan kehidupan dan saya masih menangis sampai dengan sekarang. Bagaimana nasib adik-adik saya? Kalau kemarin Anda melihat ribuan anak, bukan hanya satu kota, SMA, SMP, bahkan SD. Dalam sejarah peradaban di dunia ini, yang kemarin turun anak-anak SD, itu baru cerita. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Saya adalah seorang pekerja gereja. Gereja saya diambil untuk dijadikan barak. Sekolah milik adik-adik saya. Masa depan adik-adik saya disuramkan karena operasi-operasi militer yang sedang berlanjut. Cerita-cerita ini mungkin tidak banyak teman-teman dengarkan. Kalau you buka TV, dengar berita, Anda hanya mendengar separuh. Dan itu cerita yang sudah diedit dan sudah disensor. Tapi hari ini saya berdiri sini, saya kasih tahu, kami sedang menangis. Setiap cerita yang dikeluar dari negeri kami adalah cerita yang direkayasa
supaya menunjukkan bahwa kami orang Papua orang-orang yang barbar, jahat. Setiap kematian-kematian yang terjadi terlebih dahulu akan dilabel bahwa dia separatis, dia anggota TPN kemudian ditembak. Tidak. Tidak seperti itu. Kematian-kematian yang saya cerita sekarang adalah kematian oleh masyarakat saya, masyarakat sipil, masyarakat biasa. Jadi di Hari Internasional Perempuan, mungkin perempuan-perempuan lain di Indonesia, saya tahu, kami masyarakat adat masih mengalami tantangan karena orang yang ada di dalam gedung sana lebih memilih untuk menghamba kepada kepentingan investasi daripada memihak kepada rakyat. Negeri ini sedang digadaikan. Kalau cerita-cerita bahwa dui fungsi ABRI itu tidak ada, kami harus berjuang banyak. Di Papua, TNI, Polri yang menjadi guru dan yang menjadi tukang ojek dan menjadi tenaga kesehatan. Kenapa adik-adik saya menolak makan siang gratis? Teman-teman mau tahu kenapa? Kalau di kota besar seperti yang saya tinggal sekarang di Jayapura, atau di Manokwari, atau di Sorong, di kota, itu